Ya, inilah segmen Hot News dengan deretan informasi terpopuler di cnbcindonesia.com. Kita ke informasi yang pertama. Serangan Israel di Doha yang menewaskan 5 anggota Hamas dan seorang petugas keamanan Qatar kembali memicu ketegangan di Timur Tengah. Dalam pertemuan darurat Organisasi Kerjasama Islam di Qatar Senin 15 September, Mesir dan Iran mendorong pembentukan aliansi pertahanan bersama negara-negara Muslim dengan konsep mirip NATO, namun berbasis kekuatan dunia Islam. Usulan ini disebut sebagai langkah paling serius dalam beberapa dekade terakhir. Latar belakangnya jelas, mulai dari serangan Israel ke target Iran awal tahun ini, operasi militer yang masih berlangsung di Gaza, hingga serangan terbaru ke ibu kota Qatar yang selama ini jadi mediator konflik. Mesir yang memiliki angkatan bersenjata terbesar di dunia Arab menawarkan pembentukan komando militer gabungan berbasis di Kairo. Sementara Iran mendorong koalisi yang lebih luas dengan melibatkan Arab Saudi, Turki hingga Irak. Pakistan sebagai satu-satunya negara muslim dengan senjata nuklir juga mengusulkan pembentukan gugus tugas bersama untuk memantau tindakan Israel sekaligus menyiapkan langkah pencegahan maupun ofensif. Namun nada hati-hati juga muncul. Pejabat Kemenlu Iran menyebut masih terlalu dini memformalkan fakta semacam itu meski kondisi saat ini dinilai lebih kondusif dibanding masa lalu. Jika benar terwujud, NATO versi Islam ini berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah, sekaligus menguji kembali peran Amerika Serikat sebagai penjamin keamanan regional. Kita beralih ke informasi hot news selanjutnya. Gelombang demonstrasi melanda Timur Leste pada Selasa 17 September 2025. Ribuan mahasiswa dan warga turun ke jalan menolak rencana pembelian mobil dinas baru bagi anggota Parlemen Nasional. Aksi yang awalnya berlangsung damai sejak Senin berubah ricuh ketika massa bentrok dengan aparat di ibu kota Dili. Sekitar 2.000 orang memblokade jalan, membakar ban hingga kendaraan pemerintah di depan gedung parlemen. Polisi merespons dengan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa. DPR Timor Leste sebelumnya menyetujui pembelian SUV Toyota Prado untuk 65 anggota parlemen. Keputusan ini menuai kecaman karena dianggap tidak peka terhadap kondisi rakyat di tengah krisis ekonomi. Aktivis mahasiswa Domingos de Andrade menegaskan keputusan harus segera dibatalkan oleh Ketua Parlemen Nasional. Sementara itu Perdana Menteri Sanana Gusmao meminta massa tetap tertib tanpa kekerasan. Presiden Jose Ramos Horta juga menegaskan demonstrasi boleh digelar, namun tidak boleh dilakukan dengan aksi anarkis. Timur Leste merupakan negara termuda di Asia Tenggara yang memisahkan diri dari Indonesia pada 2002. Negara bekas jajahan Portugis ini masih menghadapi masalah ketimpangan, malnutrisi hingga pengangguran dan perekonomian yang sangat bergantung pada sektor minyak. Gelombang protes menolak keputusan parlemen bukan hanya terjadi di Timur Leste. Sebelumnya aksi serupa juga muncul di Indonesia dan Nepal. Kini kita kembali ke informasi seputar serangan Israel. Kali ini kita ke Gaza, di mana asap tebal mengepul di wilayah tersebut pada Selasa 16 September 2025 waktu setempat ketika Israel melancarkan tahap utama dari serangan darat mereka. Sejumlah tank digunakan Israel dalam serangan tersebut dan memasuki wilayah Gaza. Seorang pejabat pasukan pertahanan Israel IDF menyebut pasukan darat bergerak lebih dalam ke ibu kota hingga menuju pusat. Adapun tentara juga akan meningkatkan dalam waktu beberapa hari mendatang untuk menghadapi hingga 3.000 kombatan Hamas yang diprediksi IDF masih berada di wilayah tersebut. Sementara itu Menteri Pertahanan Israel Katz menanggapi serangan tersebut dengan memposting melalui platform X dengan menulis Gaza terbakar. Ia menyebut IDF menyerang dengan tangan besi terhadap infrastruktur teroris dan tentara IDF bertempur untuk membebaskan sandera dan kekalahan Hamas. Serangan udara, laut, dan darat menghantam kota Gaza saat tank-tank bergerak maju dengan para saksi melaporkan ledakan besar di berbagai lingkungan. Pejabat Kesehatan Gaza mengatakan setidaknya 70 orang tewas pada hari Selasa, sebagian besar di kota Gaza. Kita beralih ke informasi hot news dari dalam negeri. Pemirsa, pengemudi ojek online akan menggelar aksi besar-besaran pada Rabu 17 September 2025 atau hari ini. Aksi ini bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional. Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menyebut rangkaian aksi dimulai dari markas Garda di Cempaka Mas pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Masa lalu konvoi menuju Istana Presiden sebagai titik orasi pertama.
Setelah itu pergerakan ke Kementerian Perhubungan dan ditutup di depan DPR RI sekitar pukul 12 sampai 13 siang. Selama aksi berlangsung, Garda menghimbau masyarakat Jakarta memilih moda transportasi alternatif. Sebab sebagian besar driver ojol akan mematikan aplikasi secara masif sebagai bentuk solidaritas. Dalam tuntutannya, masa mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Perhubungan Budi Purwagandi yang dinilai lebih berpihak pada perusahaan aplikator dibandingkan pengemudi. Ada 7 poin tuntutan dalam aksi 179 ini, mulai dari mendesak agar RUU Transportasi Online masuk prolegnas 2025-2026. Berikutnya menekankan potongan aplikator maksimum 10% hingga audit investigatif terhadap potongan 5% yang diambil oleh aplikator. Driver ojol juga menolak sistem aceng, slot, multi-order dan member berbayar. Selain itu menuntut Kapolri mengusut tuntas tragedi 28 Agustus 2025.